Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamaluddin. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 30 Januari 2025, akan membawakan video pembelajaran di kelas 8 untuk semester 2 tahun pelajaran 2024-2025, di mana materi ini yaitu indahnya beragama secara moderat, dengan topik sikap moderat para pemimpin umat Islam terdahulu, di mana pada kesempatan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi syarat tugas PPG saya yang berada di LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Sekian lapor diri saya dalam pembuatan video. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih kalian sudah semangat pagi. Selamat pagi. Untuk hari ini yaitu kita akan belajar meneruskan materi yang kemarin. Nah, materi yang kemarin, tetapi sebelum melaksanakan materi pembelajaran hari ini, kita akan berdoa dulu. Sebelum udahlah saya mimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan diawali dengan doa pembelajaran kita dari awal sampai akhir mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemanfaatan dan bisa diamalkan untuk di masa yang akan datang. Dan sebelum lagi memulai pembelajaran, saya dulu akan mengabsen. Kalau tidak ada, bilang tidak ada ya. Kelas 7, kelas 8 mana ya? Kelas 8. Aisyah. Bintang. Bagus. Bagus ada ya? Ya. Hadirul kasih. Udah yang lain dia. Mois. Muhammad Fauzan. Najma. Naksir Auli Hakim. Saiful Bahri. Asal hadir Bidan nanti kita ada. Lahir Jahira. Alhamdulillah, berarti udah berarti ada semua ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum mulai pembelajaran udah diam. Ya, sebelum mulai pembelajaran kita rasa tubuh kita kepada air. Alangkah baiknya kita itu mengenang jasa-jasa para pahlawan. Kita menyanyikan lagu Indonesia. Dan saya yang pimpin. Nanti udah kalau begitu kalian berdiri. Berdiri semua. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia. Di sana aku berdiri.
duduk. Mari. Untuk selanjutnya kita akan memulai materi pembelajaran untuk sekarang, yaitu kita melanjutkan materi pembelajaran yang minggu kemarin ya. Untuk minggu sekarang yaitu materi pokok ini adalah indahnya beragama secara moderat. Nah, topiknya adalah sikap moderat para pemimpin Islam. Nah, itu yang kita akan membahas di dalam pertemuan hari ini, yaitu judul utamanya yaitu kemarin sudah dibahas, tapi untuk hari ini pertemuan adalah sikap moderat para pemimpin umat Islam terdahulu. Saya mau nanya, apa sih yang dimaksud dengan moderat? Moderat itu apa sih? Ada yang tahu? Moderat itu apa? Moderat itu apa? Ada yang tahu ya? Terus sikap moderat itu apa sih? Dalam kehidupan, sikapnya itu apa? Ada yang tahu kan? Tidak ada. Terakhir, alhamdulillah kalian sudah membuat kelompok. Untuk selanjutnya yaitu Bapak akan mengasihkan lembar jawaban KPD untuk kalian diskusikan. Nanti Bapak akan kasih kalian kelompok juga buku paket. Silakan kalian cari. Nah, dari lembaran pertanyaan ini di Chromebook, di buku paket untuk menjawab pertanyaan ini. Nanti didiskusikan hasilnya, kalian diskusikan di depan. Nah, Bapak kasih ya. Ini untuk kelompok 1. Ini di kalian. Ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Ini buku paketnya. Kalian juga kita menggunakan Chromebook, makanya Bapak akan kasih Chromebook. Buka Chromebook, silakan, itu adanya di sana. Dibuka. Itu, nah itu kan sudah ada. Maka di sana itu silakan kalian cari pertanyaannya adalah 3 tokoh. Yang pertama itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad, sikap moderatnya seperti apa. Yang kedua Wali Songo, sikap moderatnya itu seperti apa, pengaruhnya itu apa, manfaatnya itu apa. Yang terakhir itu tokoh nasional. Ya saya ambil, Bapak itu ambil di sana, Insinyur Soekarno. Silakan kalian ambil sikap moderat Insinyur Soekarno itu seperti apa. Manfaatnya seperti apa, dan tujuan daripada Insinyur Soekarno itu moderatnya seperti apa. Silakan dibuka. Membahas apa ya? Ini berapa?
Ya, ini apa nih? Ditulis nih, Pak. Kalau mau belajar ini. Udah belum? Tinggal di sini aja. Itu sudah moderat. Pasti ada. Ini udah belum? Itu benar belum? Tinggal ini disalin, dibacakan. Itu bisa ada yang tulis, ada yang nulis, ada yang membacakan hasilnya itu. Ada yang dia nulis aja, ada presentasi di sini aja. Sampai tulis, dibaca, dibaca. Ini tadi itu. Iya Pak ini Pak. Iya. Nah, oh itu Jadi ini lagi kerja bakti ya sekarang ini. Ini lagi dalam. Nah sekarang kalian coba tadi yang sipsi kamu pada Nabi Muhammad itu apa? Kita belajar. Nah ini udah pas ya. Ini bagian ini berarti ini manfaat kalau dari sikapnya langsung tinggal dicari itu udah ada, cari lagi di sana toh. Sikap yang ditetapkan Ini yang ini sih Soekarno itu lagi berprestasi. Soekarno adalah Presiden pertama Indonesia yang telah menghabiskan Belanda. kalian sudah mengerjakan semua? Dan nanti kalian presentasikan, silakan dan di depan ini aja. Nanti aturannya gini. Kalau pertama presentasi itu kelompok satu dulu ya, kelompok satu. Nah nanti kelompok satu jawaban daripada yang Bapak ajukan itu silakan diutarakan. Kemudian kelompok satu juga siapkan pertanyaan untuk kelompok 2 atau kelompok 3. Nanti kelompok 1 setelah menjawab juga diskusi. Kalian silakan membuat pertanyaan untuk diajukan ke kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan dipresentasikan kelompok 1. Gak apa-apa di sana aja udah. Tinggal dibacakan aja hasilnya gimana. Kan di soalnya berdiri yang mau membacakan sendiri. Silakan hasilnya. Ini berdiri dibacakan. Berdiri coba. Biar siapa saja tahu. Jawabnya salam dulu. Salam dulu, terus perkenalkan berangkat, terus biar yang lainnya tahu. Dan semuanya harus itu.
Yang lantar, biar pakai lantar. Ayo, yang lainnya perhatikan nih. Demikian doa kami dari kelompok 1. Berikut adalah jawaban untuk tabel tersebut. Para pemimpin umat Islam Nabi Muhammad SAW membangun masyarakat Nanti mau perhatikan. yang plural melalui piagam Madinah menghormati muslim dan menyelesaikan konflik dan damai, Baik. menciptakan masyarakat yang damai, adil dan harmonis di tengah keberagaman. Terus itu kan baru Nabi Muhammad. Nah, wali songo, mana? Dia bisa gantian. Wali songo, kita punya itu apa? Nah, katakan. Itu Nabi Muhammad, sekarang wali songo. Yang lainnya perhatikan, yang lainnya perhatikan. Yang lainnya perhatikan, Sekarang itu. Isinya Soekarno, stok sikap modernnya apa? Dibacakan. Udah dapat hasilnya? Ayo dibacakan. Sikap moderat yang diterapkan oleh Insinyur Soekarno untuk pengaruhnya apa? Mengendalikan kesatuan dalam keberagaman bangsa. Menyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Membentuk dasar negara Pancasila yang menguat nilai-nilai toleransi, keadilan, dan persatuan dalam keberagaman. Manfaat menjaga kesatuan Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Nah, itu bukan dulu. Nah, untuk selanjutnya nanti mungkin ada bertanya tapi pertanyaannya disimpan dulu. Nah, sekarang untuk kelompok 2, silakan dipresentasikan. Ya, di kelompok 2 ya, presentasikan. Oh, ini kelompok 2. Ini kelompok 2 ya, presentasikan. Berdiri, perkenalan dulu. Berdiri. Ya, salam. Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikut jawaban dari kelompok 2. Para pemimpin umat Islam Nabi Muhammad SAW. Sikap modern Nabi Muhammad SAW toleransi tidak ada perbedaan, keadilan dan kasih sayang. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Membuat piagam Madinah yang mengatur hubungan damai antara umat beragama, memberi perlindungan kepada non-muslim, dan mengutamakan dialog dalam menyelesaikan konflik. Manfaatnya menciptakan masyarakat yang harmonis dan saling menghormati tengah keberagaman agama dan budaya. Wah, itu adalah masyarakat Nabi Muhammad. Nah, sekarang itu gimana? Moderator daripada Wali Songo. Yang lain perhatikan. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari, mengajarkan nilai-nilai Islam, tradisi dan budaya lokal seperti wayang, gamelan, dan lagu tradisi. Manfaatnya, Islam diterima secara damai tanpa konflik, budaya, serta memperkuat rasa persatuan masyarakat. Nah, itu adalah manfaat daripada sikap modern Wali Songo. Sekarang Insinyur Soekarno, ayo, Mengutamakan persatuan dan semangat kebangsaan dalam keberagaman. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai dasar negara Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, keadilan, dan kesatuan bangsa. Manfaatnya
membantu mewujudkan negara yang kuat, bersatu dan damai meskipun terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Nah, kalian tadi udah mempresentasikan luar biasa, Bapak Sopan Jempol. Kalian sudah mencari referensi, mencari jawaban-jawaban. Nah sekarang gini, dari 3 pertanyaan tadi mungkin kalian bertanya-tanya. Jadi saya Bapak mau membuka pertanyaan. Barangkali kelompok 1 ada pertanyaan, silakan dulu bertanya. Dalam pemilihan ketua OSIS, sekolah terdapat Berdiri itu. calon yang berasal dari agama minoritas. Hal ini memiliki protes dari siswa yang beragama mayoritas karena menganggap bahwa sekolah harus dipimpin oleh golongan minoritas. Bagaimana disambung dalam menghadapi hal tersebut? Nah tuh intinya ini untuk kelompok berapa pertanyaan itu? 2. Oh, untuk kelompok 2 silakan tadi kelompok 2 cari jawaban dari pertanyaan intinya sih. Bagaimana ketika pemilihan OSIS ini calon dari OSIS itu ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha. Nanti silakan cari di internet terus dijawab. Nanti terus sekarang kelompok 2 ada pertanyaan. Nah, coba pertanyaan dibaca. Pertanyaannya berita bohong atau hoax yang Perhatikan kelompok 3. Ini karena pertanyaan untuk kelompok 3. banyaknya berita bohong atau hoax yang terbesar di media sosial dapat mempengaruhi cara berpikir seseorang. Bagaimana cara menyikapi berita yang terbesar seperti itu? Nah, jadi sekarang itu ada berita-berita hoax ya. Nah, untuk kelompok kedua. Untuk kelompok 3 ini silakan ada pertanyaan untuk kelompok 1 perhatikan. Pak Andi merupakan seorang yang taat beragama yang selalu fokus untuk selalu mengajar akhirat, sehingga dia meninggalkan aktivitas dunia termasuk tidak mau bekerja, sedangkan dia memiliki istri dan 2 orang anak. Bagaimana pandanganmu terhadap perilaku tersebut yang dicerminkan oleh Pak Andi? Nah, udah. Nah, itu jadi silakan kalian jawab pertanyaannya, mungkin kalian sudah ditulis. Pertanyaan daripada kelompok 1 intinya tuh Pak Andi itu seorang ustaz lah. Dia seorang ustaz tapi dia itu tidak memikirkan agama. Jadi timbul akhirat hanya ibadah apa? Sedangkan yang punya kewajiban, sedangkan kalian cari jawabannya. Nah ini pertanyaan dari kelompok ini. Kan kalian punya Facebook, kalian punya Instagram. Nah ada berita-berita hoax tentang agama. Bagaimana tanggapan kalian dan menanggapi itu? Nah dari itu silakan kalian cari jawaban. Nah untuk ini pertanyaan daripada kelompok 1. Pemilihan OSIS, calon ketua OSIS itu ada 3. Dari orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha. Nah, karena keumuman di sini itu banyak orang Islam. Jadi di demo. Nah, sikap kita itu apakah menerima kalau dari pada tahu begitu aku budaya silakan kalian cari jawabannya. 2 menit, Bapak kasih waktu untuk mencari jawaban itu 2 menit. Nah sekarang dari kelompok 1 aja dulu, silakan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kelompok berapa tadi dapat nggak? Nah udah, sok jawab apa caranya? Udah 2 menit. Ini meskipun mereka yang untuk perlu diingat bahwa memiliki kewajiban terhadap kewajiban dan kepatuhan untuk kehidupan duniawi juga merupakan bagian dari tanggung jawab bersama. Islam mengajarkan kebersamaan yang ada di akhirat, di mana keduanya saling mendukung. Pak Adi perlu mempertimbangkan kembali untuk tetap berbeda dan mengetahui kebenaran perjalanan ibadah dan mengajar akhirat secara yang seimbang. Waduh, gimana? Kalau jawabannya puas nggak? Barangkali ada yang mau menambahkan? Ada. Nah, udah sekarang kelompok 2 dapat bonus hadiah. Pertanyaan dari kelompok mana? Kelompok 1 udah jawab, udah ada jawaban, sok silakan. Ini kelompok 1 perhatikan dari jawaban dari mana kelompok 3 yang kalian ajukan. Silakan baca.
Sebagai masyarakat yang beradab dan berkeadilan, kita harus meyakini bahwa kemampuan seorang pemimpin lebih penting daripada latar belakang agama atau sukunya. Memilih pemimpin berdasarkan kualitas diri dan misi yang dimiliki, tanpa memandang agama, adalah langkah menuju masyarakat yang lebih adil, toleran, dan inklusif. Keputusan yang diambil dalam pemilihan ketua OSIS harus mencerminkan nilai-nilai ini untuk menciptakan lingkungan yang positif dan damai bagi mahasiswa. Nah, itu jawabannya gimana? Puas nggak? Ada yang mau menambahkan nggak? Yang belum ada silakan, yuk. Nah, sekarang kelompok 3. Kelompok 3 dapat bonus pertanyaan dari mana? Kelompok 2. Kelompok silakan jawab. Ayo pertanyaannya. Ayo, sini. Menghadapi berita hoax di media sosial itu membutuhkan kesadaran dan kehati-hatian dengan melakukan verifikasi, berpikir kreatif, kritis, dan memeriksa fakta sebelum mencarinya atau membagi informasi. Kita dapat mengurangi dampak negatif dari hoax. Tindakan ini juga membantu menciptakan ruang digital yang lebih aman dan sehat bagi semua orang. Wah, itu gimana? Jawabannya puas nggak? Ya, sudah cukup jangan. Nah, kalau gitu ada pertanyaan lagi nggak? Hah? Nah, kalau udah nggak ada, silakan kalian apa namanya itu duduk ke tempat masing-masing. Alhamdulillah, Pak, untuk pembelajaran kali ini kalian puas nggak? Ya. Puas nggak? Puas. Ada gambaran nggak kira-kira untuk apa itu moderat, apa itu toleransi, apa itu sifat keadilan? Kalian ini kurang semangat. Ayo kita berdiri dulu, tepuk semangat. Berdiri. Tepuk semangat. Udah, ayo. Nah, yuk, sekali lagi sudah belum? Kira semangat, harus ada semangat, toleransi, moderat, semangat. Jadi semangat seperti diajarkan oleh para pemimpin Islam terdahulu. Nah, apa itu yang diajarkan? Kita refleksi Nabi Muhammad. Apakah mengajarkan kita harus bermoderat? Mengajarkan. Yaitu apa? Ada dalam Quran. Yaitu Quran di dalam Quran. Kalau ditanya apa itu moderat, itu ada dalil dalam Quran. Nabi Muhammad mengajarkan dalam Quran, yaitu ayat itu silakan kemarin yang sudah dibahas, yaitu surat Al-Baqarah ayat 143. Dari surat Al-Baqarah pertama kali pemindahan salah satunya untuk orang Islam saja dari Mekah pindah ke Madinah. Dari Madinah itu di sana itu ada dua yang diterapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, itu ada dua sifat moderat untuk non Muslim. Yang pertama perjanjian Hudaybiyah. Negara bangsa waktu itu ketika tidak masuk Islam dibantai, tapi Nabi Muhammad tidak. Yang mau masuk Islam silahkan, itu perjanjian Hudaybiyah yang terkenal. Yang kedua adalah Piagam Madinah. Piagam Madinah, Nabi Muhammad itu tidak menjadi presiden, tidak menjadi pemimpin. Silakan yang mau menjadi pemimpin siapa saja. Walaupun mayoritasnya itu adalah umat Islam. Itu adalah salah satu. Maka dijatuhkan yang terkenal itu dengan sifat kenabian Nabi Muhammad, sifat kita disebut dengan Piagam Madinah. Di Islam itu ada dua, ada perjanjian Hudaybiyah dan Piagam Madinah. Yang kemudian tadi Bapak kasih soal bersama. Sifat toleransi dari kemudian bersama itu apa? Toleransi. Islam di Jawa dulunya agamanya dua, agama Hindu, agama Buddha, dan satu lagi agama kepercayaan. Tetapi Islam itu akan berkembang, bukan diusir, tapi malah diterima. Tidak memusnahkan budaya-budaya lokal. Kayak sekarang nih, ada wayang, ada apa namanya itu, ada wayang. Banyak orang, wayang Jawa, ada banyak orang, ada dandanan, ada kuburan, ada kunjung buyut,
Ada lagi kalau di laut itu ada nama pesta laut, diterima oleh kalangan orang laut. Dan juga kalau di Wiwitan, ketika Wali Songo yang salah satu anak pelopor, semua juga pelopor, tapi saya bapak mengambil satu, yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu dapat warisan dapat gamelan gitu. Dan itu dari Sunan Bonang. Bagaimana ketika Islam itu berkembang, nah kalau sifat moderatnya itu ya udah silakan berkembang semua. Nah terakhir bapak itu kan mengajukan pencetusnya, walaupun banyak, ada Gus Dur, ada apa namanya itu, ada kegiatan jawatan, tapi di sini bapak ngambil itu adalah Insinyur Soekarno. Apa yang kita ambil hikmahnya? Kita ambil hikmahnya daripada Insinyur Soekarno itu menjadi presiden dan sikap moderatnya. Salah satunya menerima ketika merumuskan Pancasila. Itu bermacam argumen, bermacam pendapat. Bukan hanya orang Islam yang dilibatkan, bukan hanya negarawan, bukan hanya, tapi semuanya dilibatkan. Sampai bisa ada 5. Nah ketika perjalanan Nabi Muhammad juga, rakaat sholat itu berapa? 50 waktu. Nah sama itu perjalanan Pancasila itu membutuhkan waktu. Awal asal Pancasila itu yang pertama. Kamu mungkin belajar di PKN itu ada perumusan PKI. Tapi Pancasila itu 5, nomor yang 1 itu bukan ketuhanan yang Maha Esa, itu sudah identik, tapi awal masanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu asalnya Pancasila. Tapi berhubung ada protes dari golongan umat Kristen, ada protes dari umat Hindu, ada protes dari umat Buddha. Indonesia merdeka ini bukan hanya perjuangan umat Islam, tapi kami juga butuh. Makanya Insinyur Soekarno tidak tidak ingin kira-kira ada kesepakatan, makanya akhirnya membuat lagi kesepakatan. Maka di perumusan Pancasila, sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Karena kalau Allah itu punyanya hanya umat Islam, tapi Esa punya umat Kristen, umat Hindu, umat Buddha. Kalau di umat Hindu itu Allahnya itu apa? Allahnya itu apa? Kayak kemarin ini kalian sudah libur memperingati. Nah, memperingati hari raya Imlek. Imlek itu punya negara, punya komunitas. Kita mengerti, kita menghargai. Nah, itu salah satu adalah toleransi untuk kita terapkan. Jadi indahnya bertoleransi, indahnya moderat itu ada toleransi, wasaton kalau bahasa Islamnya. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada khusus untuk Bapak sendiri dan umumnya kepada kalian. Kalian bisa diaplikasikan, kalian bisa dipelajari, kalian bisa dijabarkan dalam kehidupan. Kalian punya teman orang Kristen, bagaimana berteman orang Kristen? Jangan fanatik. Tahu nggak fanatik? Tahu nggak fanatik? Fanatik itu jangan dekat-dekat. Nah, kayak tadi ada pertanyaan dari kelompok 1 benar nanya bagus itu. Salah contohnya di sekolah pemilihan ketua OSIS selalunya ada 3, orang Kristen, orang Hindu, orang Islam. Tapi berhubung di masa sekolah kita ini mayoritas orang Islam, kamu jangan milih orang Kristen karena orang Kristen mah sedikit, orang Kristen mah bukan kepercayaan kita, bukan, tidak seperti itu. Jadi itu adalah salah satu manfaat dan sifat moderat. Oke, itu dari Bapak. Nah, sebelum acara ini diakhiri, marilah kita ditutup dengan pembacaan surat Wal Asri. Pembacaan surat Wal Asri dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.